Pembangunan di Kalimantan Timur dilakukan di semua aspek, tidak hanya pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, tetapi juga memasuki aspek sosial dan budaya. Bagaimana pembangunan Kalimantan Timur dilihat dari perspektif Wakil Ketua DPD RI. Dalam fokus redaksi edisi kali ini, kami akan menghadirkan perbincangannya bersama dengan Wakil Ketua DPD RI, Mah Yudin. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita saksikan terlebih dahulu satu tayangan pengantar atau liputan berita berikut ini. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Mah Yudin kunjungi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kunjungan ini disambut langsung oleh Sultan Haji Muhammad Arifin. Wakil Ketua DPD RI Mah Yudin menyebutkan kunjungan ini sebagai wujud silaturahmi dan memberikan apresiasi kepada Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura terkait pelestarian budaya yang terus terjaga hingga saat ini. Mah Yudin juga membuka ruang diskusi dan menampung sejumlah masukan dari pihak kesultanan agar pelestarian budaya ini bisa terus terjaga dan juga mencegah potensi-potensi konflik sosial yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Kami juga dari DPD mengapresiasi kepada Kesultanan Kutai yang selama ini mampu mengayomi masyarakat. Ya, alhamdulillah semua kebudayaan bisa jalan, tapi mimpi kami ke depan ini bisa lebih dimunculkan lagi, lebih meningkat kegiatannya. Bahkan saya punya mimpi kalau bisa Tenggarong ini menjadi pusat budaya Kaltim. Jadi kalau dengan adanya IKN akan ada perkembangan baru sini sebagai penyangga IKN, mungkin Tenggarong ini akan dijadikan daerah kawasan wisata budaya. Jadi kan sini ada kegiatan ERO biasanya setahun sekali ya Pak ya? Setiap tahun, mungkin nanti di-upgrade harus berskala internasional. Bahkan juga saya bilang tadi usulan sama Sultan kalau bisa ada mungkin pagelaran kesenian daerah kita di Kutai ini yang kontinu, mungkin bisa setiap hari atau mungkin cukup seminggu sekali, tetapi orang bisa mengenal budaya dan memahami apa yang dimiliki di Kerajaan Kutai ini. Dan hanya kita ada perkembangan tiap tahun, mungkin ada permasalahan yang belum kita selesaikan, seperti permasalahan yang ada di Bontang mana itu kan kita masalah koordinasi aja sama kita mungkin. Lain kali mungkin ke depannya daerah-daerah manapun termasuk wilayah Kutai mungkin lebih baik koordinasi dan kita di sini lah. Karena kita ketua adatnya sebuah arti kita bukan apa-apa dihormati lah. Jadi kita bisa meredam apapun yang terjadi sekarang ini. Mungkin demikian. Pihak DPD RI juga siap bersinergi dengan pihak Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura untuk mengembangkan seni budaya. Terlebih sebagian wilayah Kutai Kartanegara menjadi sebagian wilayah pembangunan ibu kota negara yang pastinya berdampak bagi kehidupan sosial budaya. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Ya pemirsa, demikian telah kita saksikan satu tayangan pengantar untuk fokus redaksi pekan ini. Kita berbicara mengenai bagaimana kemudian perspektif pembangunan Kalimantan Timur dari perspektif wakil rakyat di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI. Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPD RI, Bapak Dr. Haji Mah Yudin STMM. Pak Mah Yudin, terima kasih sudah berkenan menerima kami. Ini menjadi catatan perjalanan panjang begitu. Pak Mah Yudin juga mengawali karir kan memang dari Kutai Timur Pak ya, kemudian sampai ke pusat dan memang sudah cukup lama juga di pusat. Kami ingin mendapatkan perspektif dari Pak Mah Yudin terkait dengan kondisi Kalimantan Timur saat ini Pak, khususnya di bidang pembangunan, karena ketika ada IKN dan progresnya sampai memasuki tahun ketiga pembangunan, sekarang hampir semua perhatian masuk ke Kalimantan Timur. Seperti apa perspektif dari Pak Mah Yudin? Secara umum Kalimantan Timur cukup bagus ya. Cukup bagus itu dalam artian kalau diukur dari angka-angka, indeks pembangunan manusianya bagus, pendapatan per kapitanya kita nomor 2 tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta. Berada di angka $16.000 lebih per kapita per tahun di Kalimantan Timur. Tetapi mungkin karena luas wilayah Kalimantan Timur yang
mungkin lebih luas daripada Pulau Jawa ya. Dengan dana yang kita miliki sekarang memang pembangunan itu tidak bisa maksimal untuk menyelesaikan semua permasalahan di Kalimantan Timur, khususnya mungkin masalah infrastruktur. Pasti banyak jalan-jalan provinsi yang sekarang mengalami rusak cukup berat, rusak sedang, yang baik juga ada, tapi yang rusak 30-an% saya kira. Jadi masalahnya adalah kemampuan keuangan kita tidak akan mampu menyelesaikan semua ini. Saya kira solusinya adalah pemerintah daerah Kalimantan Timur ya harus banyak kita sama-sama berjuang untuk menggelontorkan dana APBN agar masuk ke Kalimantan Timur. Saya menggarisbawahi kata sama-sama Pak, kan sebelumnya juga sempat banyak yang kemudian memberikan perhatian bahwa proses percepatan akselerasi pembangunan di Kalimantan Timur itu tersendat karena memang belum ada sinkronisasi sinergi yang kuat begitu antara misalnya Pak ya, kita berbicara mengenai eksekutif, kemudian legislatif begitu, bagian-bagian yang kemudian di dalamnya itu sampai kemudian sinergi antara pusat dan daerah begitu. Apa pendapat dari Pak Mahyudin? Menurut saya sih komunikasi yang mungkin tidak maksimal ya, tapi bahwa semua pihak udah bekerja, saya kira bekerja, baik eksekutif, mungkin gubernur, bupati, wali kota, DPR dan DPD semua udah bekerja, dan hasilnya ya seperti kita katakan sekarang bahwa Kalimantan Timur itu posisinya tidak jelek-jelek amat, bagus-bagus aja, cuman ya memang kita tidak juga pernah puas, kita mau lebih bagus lagi kira-kira gitu. Terlebih dengan Kalimantan Timur ditunjuk jadi ibu kota negara, ya harusnya karena Kalimantan Timur akan menjadi epicentrum Indonesia, ya harusnya bisa lebih bagus lagi gitu. Pak Mahyudin sudah melihat nggak kondisi, apakah sudah melihat kondisi yang sekarang itu sudah berdampakkah ke kabupaten kota? Karena kalau kita melihat kan tadi secara angka memang bagus, apakah kemudian angka tersebut sesuai dengan realita, itu kan terjadi di lapangan di masyarakat paling bawah begitu Pak Mahyudin? Ya, angka itu hasil BPS ya sesuai realita, tetapi bahwa apakah kita puas ya tentu saja tidak, kira-kira begitu, karena ya pasti nanti IKN ini akan jadi epicentrum nasional, bahkan mungkin dunia akan melihat semua. Tapi mereka kan luas, ruangnya kecil, ditopang dana yang sekian ratus triliun, 400 triliun lebih ya, sekira masuk akal mereka akan bagus. Nah, kita tidak boleh ketinggalan nih, kira-kira gitu. Kita juga mau kalau IKN itu misalnya jadi seperti surga, ya minimal kita serambinya surga, jangan kita neraka, kira-kira gitu. Nah, masalah yang kita hadapi misalnya sekarang kita harus mampu berakselerasi lebih kuat ya, misalnya mempersiapkan kota. Salah satu juga alasan kenapa IKN pindah ke Kaltim, mungkin padatnya kota Jakarta dengan problematika kemacetannya. Nah, tetapi kalau di sini juga tidak disiapkan, kita akan memindahkan problema Jakarta itu ke sini, kira-kira gitu. Ini kita tidak mau. Kemarin saya melihat, saya berjalan di Balikpapan misalnya, Balikpapan sekarang aja udah macet. Kalau IKN masuk misalnya dengan ada 4-5 juta orang yang berpindah ke IKN, bisa kita bayangkan kalau orang IKN tiba-tiba kayak ke Bandung, mungkin liburan Sabtu Minggu lari ke Balikpapan, udah jam. Sehingga ini kan harus disiapkan sedemikian rupa, misalnya transportasi publiknya jangan nunggu macet dulu baru kita siapkan, tapi sebelumnya juga sudah disiapkan. Kira-kira. Apa yang sebenarnya menjadi perhatian Pak Mahyudin Pak ya? Karena kan Bapak menyerap aspirasi di masyarakat, kemudian membawa ke pusat Pak ya. Kita berbicara mengenai pusat dan daerah, kebijakan itu ketika sinergi kan tentu hal-hal yang seperti tadi sudah menjadi bahan pertimbangan juga. Seperti apa sebenarnya pembahasan di pusat yang kemudian terjadi Pak? Kalau kita berbicara mengenai posisi Kalimantan Timur. Ya, di pusat ini kita serba susah juga ya, karena tugas kami itu kan mewakili wilayah ya, mewakili wilayah. Tapi dengan komposisi misalnya DPR kita cuma 8 orang dari 500 sekian orang ya. Di DPR itu sendiri ada 11 komisi, jadi 8 orang kita dari Kaltim ini aja tidak mampu mengisi di semua komisi yang ada di DPR. Jadi ya semaksimal mungkin karena tugas kita ini cuma penyambung lidah rakyat, ya kami menyampaikan aspirasi-aspirasi apa yang kita lihat di daerah untuk ditindaklanjuti kepada pemerintah melalui rapat kerja, melalui rapat dengar pendapat dan sebagainya itu. Jadi salurannya adalah akhirnya kita memang menyerahkan juga kepada pemerintah pusat masalah-masalah di Kaltim. Misalnya di DPR maupun di DPD kayak kami misalnya
ada masa reses, ada masa sidang. Nah, pada masa reses kita menginventarisir semua permasalahan-permasalahan di daerah. Nanti baru dikompilasi, kemudian dipilah, diklaster, mana yang prioritas sesuai kemampuan anggaran kita, baru kita sampaikan kepada pemerintah, ini loh yang akan kita bangun. Dan kita juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi memang saya bilang tadi pembangunan ini harus sama-sama, nggak bisa sendirian, walaupun kadang-kadang ada yang mengklaim bahwa ini perjuangan saya, ya biasa dalam politik seperti itu. Misalnya, Tapi nggak termasuk Bapak kan, Pak? saya sih tidak suka klaim. Misalnya, ya kita dulu misalnya kita punya kebun sawit yang luas, tapi kita dirugikan kenapa? Karena kita tidak dapat bagi hasil. Nah, kita di DPD menampung semua aspirasi ini, disampaikan sama Presiden, disampaikan sama pemerintah, termasuk Menteri Keuangan, akhirnya turun. Yang nuntut siapa aja? Sumatera Utara, misalnya Riau, misalnya Kaltim, yang punya sawit banyak-banyak, semuanya nuntut nih. Tapi begitu turun, ada yang mengklaim itu perjuangan saya, katanya. Padahal ini kan perjuangan bersama-sama biasa. Saya pernah misalnya manggil Menteri PU, manggil Menteri ATR, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup misalnya. Di Balikpapan rapat membahas rencana penyelesaian infrastruktur sini misalnya. Karena waktu itu saya jalan dari Samarinda ke Sangatta itu sampai 6 jam, 7 jam. Akhirnya kita panggil Menteri ini minta diselesaikan nih sebelum 2024. Harus sudah selesai. Tapi ada juga yang mengklaim bahwa wah infrastruktur itu kerjaan kami yang berjuang ini. Padahal ya enggak lah, semua orang berjuang. Saya kira gubernur, bupati, wali kota, DPR, DPD semua berjuang bersama-sama. Nah, apa yang menjadi fokus kita ke depan? Itu yang paling penting kan? Ini yang harus kita lihat ke depan. Masalah apa yang masih ada di Kaltim? Masih banyak masalah di Kaltim ini, misalnya masalah listrik aja. Kita masih punya masalah. Yang kayak energi Kaltim ini, ternyata elektrifikasinya belum 100% seperti di Jawa misalnya. Masih banyak daerah, desa yang tidak dialiri listrik. Belum lagi blank spot misalnya, tidak ada signal misalnya. Masih banyak daerah kita yang tidak memiliki itu. Banyak hal, masalah lapangan pekerjaan misalnya. Katanya Kaltim ini kita punya banyak sekali misalnya perusahaan tambang. Faktanya, angka pengangguran kita masih tinggi, ya, pengangguran terbuka. Bontang misalnya ada 7,5%, di beberapa daerah masih 5%. Yang kecil pengangguran itu cuma di daerah Mahulu dan Kutai Barat. Yang lainnya masih besar. Jadi kalau angka di atas 4%, saya kira juga tidak terlalu bagus untuk daerah ini. Sehingga ini yang perlu dibenahin. Saya kira ke depan harus diciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru. Untuk itu, ya kita harus berbenah diri. Misalnya hari ini masalah yang kita hadapi ancaman itu apa? PDRB Kalimantan Timur yang saya bilang tadi itu nomor 2 tertinggi setelah DKI Jakarta. Ternyata ditopang oleh apa? Ditopang oleh sumber daya alam tambang dan galian. Itu problem tuh. 10 tahun ke depan mungkin ketika batu bara habis kita mau ngapain nih? Sehingga perlu ada desain penyelesaian masalah ini, misalnya menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan membangun industrialisasi. Saya kira idealnya mungkin yang di Jawa itu industri sudah geser semua lah ke Kalimantan Timur, kira-kira gitu. Yeah. Tapi yang berbasis kepada sumber daya kita gitu loh. Tapi kalau saya boleh kemudian menyampaikan ke Pak Mahyudin, bukannya pemerintah saat ini, pemerintah Kalimantan Timur kemudian beberapa kali sudah menggaungkan bahwa ada upaya untuk transformasi dari sumber daya alam kemudian beralih ke sumber daya yang dapat diperbarui begitu. Apa tanggapan dari Pak Mahyudin? Ya saya kira baru niat ya. Baru niat ya? Realisasinya belum, karena faktanya adalah tahun 2010 ketergantungan kepada tambang itu baru 48%. Nah, tahun 2022 udah menjadi 52%. Artinya semua orang punya niat, tapi apakah terrealisasi dan keseriusannya seperti apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan. Ini lagi yang ingin saya konfirmasi ke Pak Mahyudin. Ketika Anda menjabat sebagai Bupati Kutai Timur kan Pak, ada satu progres ya, kalau kita melihat apakah nanti itu Pak Mahyudin anggap sebagai sebuah prestasi itu seperti apa ya ketika menghadapi sebuah pergolakan perekonomian di Kutai Timur begitu Pak. Kemudian sampai kemudian kalau dikatakan keluar secara angka memang real terjadi. Apakah kemudian langkah-langkah yang seperti itu bisa dilakukan juga untuk tingkat provinsi Pak, berkaca dengan waktu yang berbeda dengan saat ini? Semuanya pasti mungkin. Yang kita harus kerjakan adalah kita mampu merealisasikan gagasan. Misalnya saya waktu jadi Bupati Kutai Timur, pada saat saya jadi Bupati, utang kita itu mencapai 230 miliar di Bank Pembangunan Daerah dengan APBD 635 miliar. Bisa dibayangkan waktu saya jadi Bupati ya. Iya.
Tetapi saya masih bisa membangun misalnya Bukit Pelangi itu lebih 50% saya yang bayar tuh pembangunan selesai. Misalnya pusat perkantoran. Waktu itu memang ada euforia. Daerah-daerah mau bikin kantor-kantor bagus. Padahal tujuannya pemerintah itu bukan itu. Tujuannya adalah pelayanan publik. Bagaimana pelayanan publik itu maksimal. Tapi oke lah. Nah, kita bisa bangun rumah sakit, kita bisa bikin kantor stiper, kita bisa bangun jalanan dengan uang yang terbatas pada waktu itu. Apa strategi yang dilakukan? Iya, pertama kolaborasi. Jadi pembangunan itu nggak bisa semata-mata kita mengandalkan uang APBD kita. Kalau cuman misalnya Anda disuruh nih uang, Anda belanja, anak kecil juga bisa. Ya dong. Ibu rumah tangga juga pintar kalau gitu. Ini uang, kamu belanja, semua orang bisa. Tapi bagaimana uang yang terbatas kita bisa membangun lebih besar, itu tidak semua orang bisa. Kira-kira gitu. Jadi maksud saya harus ada kolaborasi, melibatkan swasta, melibatkan NGO, melibatkan pemerintah pusat, semua harus dilibatkan. Misalnya di sini kita banyak punya perusahaan ya, baik sawit yang besar, kemudian tambang batu bara. Apa mereka memberi kontribusi juga buat pembangunan daerah ini? Itu yang harus kita tanya. Kalau dulu kan saya masih bisa tuh. Kita butuh jembatan, waktu saya jadi bupati, butuh jembatan, mau bangun. Gue bilang sama yang punya perusahaan sawit, kita nggak punya duit nih mau bangun, tapi masyarakat butuh jembatan. Boleh nggak kamu bangun dengan duit kalian bangun? Sama kayak waktu saya bangun Jalan KPC, Jalan Soekarno-Hatta di Sangatta, itu membutuhkan dana 50 miliar. Waktu itu saya tidak punya duit. Saya bilang sama KPC, boleh nggak kalian yang bangun itu jalan itu? Kalau bisa, ya kalian bangun. Ya. Jadi selama kita coba libatkan semua pihak, saya kira pembangunan itu bisa lebih mudah. Nah, khusus Kaltim sendiri misalnya, ke depan, kita kan IKN nih. Kalau kita gunakan 25 triliun untuk membangun infrastruktur Kaltim misalnya, nothing lah uang itu dengan luas yang begini, nggak akan selesai. Bangun di sini, rusak di sini. Besok kita bikin di sini, rusak di sini. Itu problem kita tuh. Sehingga kalau menurut saya, kepala daerah harus pinter bagaimana mencari resources yang lain, tadi yang swasta, pemerintah pusat. Kalau menurut saya yang akan datang pembangunan infrastruktur Kaltim, apakah itu jembatan, kita harus lebih banyak melibatkan dana APBN yang kita kucurkan ke sini. Harus ada lobby ke sana. Uang kita sendiri dipakai apa? Untuk pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi, termasuk ekonomi kreatif yang ada di Kaltim. Pak Mahyudin, ini ketika dikatakan seperti ini, dengan adanya IKN, maka oke, pemerintah daerah, khusus pemerintah provinsi, sekarang nggak perlu khawatir untuk lobby-lobby. Pasti dapat lah, karena ada IKN di sini. Apa tanggapan dari Pak Mahyudin? Jangan sampai kemudian itu membuat lengah begitu. Tidak ada jaminan juga bahwa IKN sini kita pasti dapat. Jangan sampai juga angin surga. Kita kan antara Kaltim dengan IKN tidak ada hierarki. Jalan sendiri-sendiri, ini otorita, ini jalan sendiri-sendiri. Tetapi bahwa kita akan mendesak pemerintah pusat harus memberikan kebijakan afirmasi kepada daerah sekitar sini agar tidak tertinggal. Kalau itu ya mungkin, tapi bisa iya, bisa tidak. Bisa dapat, bisa enggak. Tetapi bahwa harus kita upayakan, iya gitu loh. Jadi jangan juga kita tereporia seperti Anda bilang, wah kita kan IKN, kemudian kita ini pasti dapat. Nggak mungkin juga, semuanya harus diperjuangkan. Karena pemerintah pusat berpikir tidak hanya bangun IKN dan sekitarnya, yang bangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, harus memiliki hak yang sama. Tetapi bahwa Kaltim harus diberikan afirmasi kebijakan khusus, saya kira iya, itu harus kita tuntut, kira-kira begitu. Pak Mahyudin, kalau kemudian berbicara mengenai percepatan pembangunan, tentu tidak serta-merta hanya kita berbicara mengenai perekonomian, pembangunan infrastruktur, tanpa kemudian melihat kualitas sumber daya manusia. Ketika IKN dipindahkan Kalimantan Timur, ada yang menganggap itu ancaman, ada yang menganggap itu sebagai sebuah peluang. Kalau kita berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia Kaltim, seperti apa perspektif Anda? Kalau sumber daya manusia Kaltim, ya kita harus akuin ya, cukup bagus ya, karena masih ada kata cukup Pak ya? Cukup bagus. Ini yang tapi begini, karena saya juga agak sedikit
dalam tanda petik mau bicara warga Kaltim itu yang mana kira-kira gitu. Kan yang ada ini juga banyak mayoritas pendatang juga semuanya. Yang bagus tuh yang mana, yang cukup tuh yang mana begitu. Yang mana gitu kan kita juga. Kalau berbicara mungkin suku asli, ya. Sekarang yang khawatir dibilang nanti kita orang Kaltim, Anda sendiri juga bukan orang sini juga sama aja kan kira-kira gitu kan. Artinya warga lokal nggak boleh juga manja. Harus ada kompetisi yang sehat, ya. Tetapi bahwa yang harus kita siapkan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di sini. Misalnya mungkin universitas kita harus kita upgrade. Paling tidak mungkin Unmul misalnya sebagai leader universitas negeri di sini, dia harus bisa mengupgrade diri, paling tidak akreditasnya rankingnya itu yang mungkin bisa masuk 200 terbaik dunia, bisa ngalahkan UI, bisa ngalahkan UGM. Sekarang kalau tidak salah ratingnya itu peringkatnya tuh sama ULM Lampung Mangkurat aja udah kalah sekarang. Nah ini kan yang harus di-upgrade. Walaupun ketika kita bandingkan dengan indeks pembangunan manusia, Kaltim angkanya bagus gitu. Jadi kan apa masalahnya? Kenapa kita misalnya tidak memperbaiki peringkat universitas? Masalahnya kan peringkat dunia pendidikan ini kan ada yang namanya Tridharma Pendidikan, ada pendidikan, pengabdian masyarakat, dan riset. Kita kalah di riset. Misalnya Kaltim punya kebun sawit jutaan hektar nih, satu Kaltim nih. Tapi satu biji pun kita tidak produksi bibit sawit. Kalau kita mau berbicara ketahanan pangan, ya universitas harus terdepan lah bikin riset, mungkin kerjasama dengan BRIN misalnya, dengan Kemenristek, menciptakan bibit-bibit padi yang unggul yang cocok dengan tanah kita. Kan kita belum punya. Dulu Bangkok belajar sama kita bikin bibit. Sekarang kita beli bibit di Bangkok. Kenapa kita tidak? Sekarang pendidikan kita harus di-upgrade supaya mereka juga membuat karya, mahakarya yang bermanfaat bagi masyarakat kita. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita akan berjalan sama-sama membentuk ini. Insya Allah. Tapi dari semua bagian itu, tentu kan pembangunan itu perlu prioritas ya, Pak Mahyudin. Ya, kita nggak bisa mengerjakan dengan anggaran yang dimiliki, kemudian harus mengerjakan semuanya dan semuanya harus bagus. Ada yang diprioritaskan. Kalau menurut pendapat Pak Mahyudin, dari semua sektor yang ada, yang mana terlebih dahulu harus diprioritaskan saat ini? Prioritas kita pendidikan, pembangunan ekonomi. Ya kalau saya punya konsep itu ya ekonomi yang berkeadilan, kemudian ya di dalamnya adalah pendidikan. Saya kira yang paling prioritas kita hari ini adalah membangun ekonomi melalui membangun entrepreneurship, menciptakan hilirisasi industri, menciptakan lapangan kerja, dan menyiapkan sumber daya manusia. Jadi yang prioritas memang ya salah satunya adalah membangun sumber daya manusia. Tetapi tidak harus lantas membuat beasiswa gratis misalnya. Pendidikan? Enggak dong. Kita sesuai kebutuhan. Kenapa? Saya tertarik juga menanya, kenapa bukan yang pandangan yang dari sudut sana yang perlu kita lihat? Apa yang membuat demikian, Pak Mahyudin? Saya ingin mendapatkan alasannya begitu dari Pak Mahyudin. Sekarang saya balik, kalau Anda punya anak kira-kira 5 orang, prioritas Anda ada sekolah semua dulu sampai S3 kan? Saya nggak pernah menjawab itu. Iya dong. Kita kan kalau jadi bapak ini kan harus berpikir, jadi pemimpin ini kan harus berpikir kayak memimpin sebuah keluarga kecil nih. 5 anak kita, udah kamu sekolah aja, nggak boleh kerja sampai S3. Yang ada nanti anaknya nggak bisa kawin. Jadi menurut saya yang paling penting itu adalah pendidikan mereka Kaltim ini minimal ditingkatkan strata S1 semua. S1 itu wajib. Jadi saya kira orang kita ini kalau bisa sudah pendidikan rata-rata S1. S2 itu udah mulai sunat. Jadi kalau ada duit sesuai kebutuhan, kamu kerja apa misalnya? Kerja di TV, perlu nggak S2? Sangat perlu. Ya perlu kita kasih beasiswa. Wah, ya. Terus S3 perlu nggak? Kepentingannya dengan penyiaran. Kalau nggak perlu, ya udah nggak usah. Lebih baik duitnya dipakai modal usaha kira-kira tuh, kembangkan bisnis. Jadi jangan berpikir cerdas saja gitu. Iya. Jadi saya juga setuju, misalnya pendidikan kita mungkin kita bisa support sampai rata-rata S1, S2, S3 kita keluarkan beasiswa sesuai kebutuhan siapa yang memang membutuhkan itu. Ini pertanyaan terakhir saya karena waktu kita sangat terbatas di Fokus Redaksi. Seberapa optimis Anda melihat dari prioritas itu sebenarnya dapat realisasi di Kalimantan Timur? Kalau saya sih dipercaya mimpin Kaltim, optimis saya. Nggak ada yang tidak mungkin. Yang paling penting adalah keseriusan kita.
Kenapa? Karena kita diberkahin sumber daya alam yang melimpah, itu sudah melupakan modal dasar kita. Kemudian tinggal ketika kita tekad dan kerja keras dengan konsep yang terukur, dengan perencanaan yang baik, dan yang paling penting adalah pelaksanaan yang sempurna. Yang harus dihentikan adalah korupsi, itu aja paling penting. Paling penting. Kalau tidak ada korupsi, negara ini akan sejahtera. Baik. Tapi kalau masih korupsi, ya faktanya kita di Kaltim ini masih banyak bupati ditangkap KPK. Semuanya itu problem paling besar. Makanya korupsi itu adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Jadi ini harus beres. Dan ini adalah pekerjaan utama yang memang Pekerjaan harus yang paling berat, selesaikan. merubah mindset orang, cara berpikir orang yang otaknya otak korup. Ini yang harus dibenahin. Baik, sekali lagi terima Mau kasih. sekaya apapun daerah kita, negara kita, kalau bocornya banyak, nggak akan maju negara ini. Semoga ini bisa menjadi perspektif yang baru terkait dengan pembangunan Kaltim. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Bang Mas. Edwin. Senang sekali. Semua waktu durasinya pendek Baik. ngobrolnya. Nanti kita lanjut dengan perbincangan yang lain. Demikian untuk fokus redaksi pekan ini, berbicara mengenai pembangunan Kaltim bukan hanya berbicara tentang ekonomi dan percepatan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akhirnya saya Madi Kertayasa, demikian fokus redaksi untuk edisi pekan ini. Kita berjumpa lagi dalam fokus redaksi pekan selanjutnya dengan bahasan yang berbeda. Sampai jumpa.